Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya, Alfia Najwa, dan juga nanti ada teman saya yang bernama Titi Rahmania dan juga ada Muhammad Agung Eka. Kami di sini ingin membahas dan juga ingin menjelaskan tentang materi kami. Sejarah wakaf pada masa dinasti Umayyah, Abbasiyah hingga Turki Utsmani, praktik wakaf menjadi salah satu amaliyah umat Islam. Bahkan, wakaf menjadi instrumen penting untuk membangun kesejahteraan umat. Seiring dengan masuknya Islam ke Indonesia, wakaf juga berkembang di kalangan umat Islam Indonesia. Pada awalnya, praktik wakaf di Indonesia lebih banyak untuk masjid, kuburan, dan pesantren. Belakangan, praktik wakaf berkembang dalam bentuk yang lebih variatif seperti rumah sakit, pertokoan, pertanian, perkebunan, rumah susun, penginapan, uang, dan saham. Adapun pengertian wakaf secara bahasa wakaf berasal dari kata waqafa yaqifu waqfan yang berarti berhenti atau menahan. Menurut istilah fikih, wakaf adalah menahan pokok harta benda wakaf dan menyalurkan manfaat untuk hasilnya. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah pasal 1 Undang-Undang 41 2004. Baik, pembahasan berikutnya ialah jenis-jenis wakaf. Pertama, berdasarkan harta yang diwakafkan. Pembagiannya ada dua. Yang pertama, wakaf benda yang tidak bisa bergerak seperti tanah dan bangunan. Kedua, wakaf benda bergerak seperti uang, logam mulia, dan lain-lain. Yang kedua, berdasarkan peruntukannya. Yang pertama, wakaf khairi atau untuk sosial seperti kebutuhan masyarakat, masjid, dan lain-lain. Yang kedua, wakaf ahli atau wakaf keluarga untuk keturunan. Yang ketiga, berdasarkan waktu yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, wakaf mu'abbad atau yang permanen, dan yang kedua, wakaf mu'akkad atau yang sementara. Baik, pembahasan berikutnya ialah hukum-hukum wakaf. Yang pertama, di dalam Al-Quran yang tertera di dalam surah Al-Baqarah ayat 261, dan yang kedua tertera dalam surah Ali Imran ayat 92. Kedua, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang berarti jika anak Adam wafat maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal. Yang pertama, sedekah jariyah atau wakaf. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Berikutnya yang ketiga, hukum positif atau hukum di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya Undang-Undang Wakaf. Yang ketiga, PSAK 112 tentang akuntansi wakaf. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu aplikasi akuntansi wakaf PSAK 112. Pihak terkait wakif, yaitu pemberi wakaf nazir, pengelola wakaf, mauquf alaih, pihak menerima manfaat. Pengakuannya, harta wakaf tidak diakui sebagai aset oleh nazir, melainkan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Terus, pendapatan dari pengelolaan wakaf, misalnya seperti sewa hasil kebun, diakui sebagai pendapatan dan digunakan sesuai peruntukan. Terus pengukurannya, yaitu wakaf berupa uang atau benda diukur sebesar nilai nominal atau nilai wajar saat diterima. Penyajiannya tidak disajikan sebagai aset tetap nazir, disajikan dalam laporan sebagai informasi tambahan di atas catatan atas laporan keuangan CALK. Pengungkapan yaitu seperti jenis, jumlah, nilai, dan penggunaan harta wakaf.
kebijakan akuntansi yang digunakan, kegiatan pengelolaan dan hasilnya. Contoh sederhananya, jika ada wakaf tunai Rp 100 juta dan digunakan untuk membangun klinik, maka Rp 100 juta tidak diakui sebagai aset, tapi diungkapkan jika klinik menghasilkan pendapatan. Itu diakui dan dipakai sesuai amanah wakif. Misal layanan gratis untuk duafa. Selanjutnya pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan wakaf? Jelaskan. Kedua, sebutkan 2 jenis wakaf yang umum dikenal dalam Islam. Ketiga, apa tujuan utama dari wakaf dalam Islam? Jelaskan.